Halo, ketemu lagi di pembelajaran sosiologi. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah objek kajian dan gejala sosial. Namun sebelumnya, jangan lupa ya diklik tombol subscribe-nya. Objek kajian sosiologi. Seperti halnya dengan ilmu pengetahuan lainnya yang mempunyai objek sebagai kajian, maka sosiologi pun juga mempunyai objek sebagai kajian. Objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, di mana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di dalam kelompok tersebut. Adapun masyarakat itu sendiri pada dasarnya dapat dicirikan dengan beberapa hal, seperti masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. 2. Masyarakat bercampur atau tinggal untuk waktu yang cukup lama. Ketiga, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Keempat, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Orang yang pertama kali mengemukakan istilah sosiologi adalah Auguste Comte, yang menyebut bahwa ilmu yang mempelajari masyarakat adalah sosiologi. Sosiologi mempelajari sosial statik dan sosial dinamik dari masyarakat. Sosial statik analog dengan struktur sosial, sedangkan sosial dinamik analog dengan interaksi sosial atau perubahan sosial. Sosiologi adalah ilmu yang secara ilmiah mengkaji fakta sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, ada kekuatan di luar kita yang memaksa kita untuk mematuhinya. Kekuatan itulah yang oleh Durkheim disebut dengan fakta sosial. Fakta sosial tidak hanya bersifat material, seperti arsitektur, birokrasi, dan hukum, namun juga mengkaji aspek non-material seperti agama dan norma-norma sosial. Dalam pandangan Durkheim, segala peristiwa sosial hanya bisa dijelaskan melalui fakta sosial. Sedangkan menurut Weber, sosiologi adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interpretatif terhadap tindakan sosial. Tidak semua tindakan yang dilakukan individu dikategorikan sebagai tindakan sosial. Menurut Weber, tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang diorientasikan kepada orang lain, dan tindakan tersebut mempunyai makna subjektif. Weber menawarkan metode Verstehen, yaitu metode atau cara untuk mengumpulkan data atau informasi yang berhubungan dengan tindakan sosial. Menurut Herbert Mead, sosiologi memfokuskan pada kajian interaksi sosial yang menggunakan simbol-simbol yang memiliki makna. Simbol merupakan suatu nilai atau makna yang diberikan oleh orang yang mempergunakan simbol itu. Interaksi sosial tidak lain adalah saling menafsirkan nilai atau makna dari masing-masing simbol. Herbert Blumer juga memfokuskan pada interaksi sosial. Menurut Blumer, bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dipunyai sesuatu tersebut baginya. Makna yang dipunyai sesuatu berasal atau muncul dari interaksi sosial. Peter Berger juga mengungkapkan bahwa produk dari sosiologi adalah para pemikir yang senantiasa peka dan kritis terhadap realitas sosial. Realitas merupakan potret kehidupan masyarakat yang benar-benar terjadi di lingkungan sosial, dan biasanya justru berlawanan dengan apa yang digambarkan dalam berbagai narasi sebagai masyarakat yang ideal. Gejala sosial menjadi salah satu bahasan penting dalam ilmu sosial, khususnya dalam ilmu sosiologi, di mana gejala sosial bahkan menjadi objek kajian sosiologi. Selain menjadi objek kajian, gejala sosial dipengaruhi pula dengan pergerakan yang ada dalam masyarakat, yang bergerak dinamis dan berubah-ubah. Gejala sosial adalah hasil dari interaksi sosial antar manusia dalam masyarakat. Gejala sosial dapat sesuai harapan masyarakat dan tidak sesuai harapan masyarakat. Oleh karena itu, setiap gejala sosial dapat berdampak positif atau negatif bagi masyarakat. Pitrim Sorokin menurutnya definisi gejala sosial adalah hubungan timbal balik gejala sosial dan gejala non-sosial yang terjadi karena hubungan yang ada di dalam masyarakat. Gejala sosial ini menurutnya terbagi menjadi 4, yaitu gejala ekonomi,
agama, gejala keluarga, dan gejala moral. Ada beberapa faktor penyebab gejala sosial. Ada heterogenitas sosial, penyimpangan sosial, perubahan sosial, faktor kultural, dan faktor struktural. Heterogenitas sosial dalam masyarakat Indonesia kita tahu, heterogenitas dalam masyarakat ditandai adanya perbedaan, baik secara horizontal maupun vertikal. Oleh karena itu, muncul gejala sosial seperti stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Sebagai contoh, gejala sosial akibat pengaruh heterogenitas sosial adalah tentang ras, agama, suku bangsa, dan profesi. Faktor yang kedua adalah penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial merupakan perbuatan yang melanggar aturan dan norma sosial dalam masyarakat. Penyimpangan sosial dapat memunculkan berbagai gejala sosial, di antaranya pergeseran peran, kenakalan remaja, kriminalitas, dan penyimpangan seksual. Faktor penyebab ketiga adalah perubahan sosial. Perubahan sosial dalam masyarakat berkaitan dengan perubahan perilaku, nilai, dan norma yang menjadi pedoman masyarakat. Oleh karena itu, muncul gejala sosial dalam masyarakat seperti globalisasi, westernisasi, modernisasi, hedonisme, culture shock, culture lag, konsumerisme, industrialisasi, dan dekadensi moral. Yang terakhir adalah faktor kultural dan faktor struktural. Faktor kultural adalah nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat atau komunitas. Berbagai contoh gejala sosial menurut faktor kultural antara lain ada kemiskinan dan gotong royong. Sedangkan faktor struktural adalah sebuah keadaan yang menjadi pengaruh struktur yang disusun oleh pola teratur, oleh pola tertentu. Nah, faktor ini dapat dilihat dari pola hubungan sesama individu dan kelompoknya terjalin dalam lingkungan masyarakat. Contohnya, gejala sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural antara lain seperti penyuluhan sosial, interaksi sesama individu, dan lain sebagainya. Ada beberapa dampak gejala sosial. Dampak gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat berdampak positif dan juga dapat berdampak negatif. Dampak tersebut tergantung pada sikap masyarakat dalam menghadapinya. Secara umum, gejala sosial dalam masyarakat menimbulkan dampak negatif. Penjelasan mengenai dampak negatif dalam gejala sosial adalah sebagai berikut. Terjadinya ketidakteraturan sosial dalam masyarakat. Penyimpangan sosial semakin meningkat, terjadinya kerusakan lingkungan alam, terjadinya masalah kependudukan, konflik sosial meningkat, dan dekadensi moral. Adapun dampak positif yang ada di dalam gejala sosial masyarakat, seperti kualitas pendidikan masyarakat meningkat, masyarakat semakin maju dan produktif, timbulnya rasa toleransi, dan juga kesetaraan gender. Contoh mengenai gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat misalnya saja adalah perkembangan teknologi yang semakin maju pada akhirnya mampu mengubah cara berkomunikasi masyarakat. Sebagai contoh, di dalam masyarakat cenderung menggunakan telepon seluler dan media sosial untuk menghubungi kerabat dekat walaupun jarak yang harus ditempuh relatif dekat. Kondisi tersebut terjadi karena hampir setiap orang memiliki telepon seluler dan juga media sosial. Hal ini menjadi sebuah tanda bahwa masyarakat telah mengalami perubahan sosial. Perubahan tersebut dapat berdampak positif dan negatif. Dampak positif perubahan tersebut yaitu mempermudah manusia menjalin komunikasi dengan orang lain di tempat yang jauh. Sedangkan dampak negatifnya adalah dapat mengurangi interaksi sosial antar manusia secara langsung sehingga bisa mengikis rasa kemanusiaan menjadi introvert bahkan asosial. Jenis-jenis gejala sosial. Gejala sosial dibagi menjadi 4. Ada gejala sosial ekonomi, ada gejala sosial budaya, ada gejala sosial lingkungan alam, dan juga ada gejala sosial psikologis. Gejala sosial ekonomi. Status sosial dan ketimpangan penghasilan setiap anggota masyarakat dapat menimbulkan gejala sosial di dalam masyarakat. Contohnya gejala sosial di bidang ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan juga yang lainnya. Selanjutnya gejala budaya. Perbedaan kebudayaan antar suku bisa saja mengakibatkan terjadinya perpecahan bila antar suku tidak saling menghormati. Globalisasi juga turut andil dalam menimbulkan gejala sosial.
Kebudayaan asing yang negatif akan berdampak buruk bagi kebudayaan lokal, misalnya gaya hidup westernisasi, ideologi, dan yang lain-lainnya. Gejala sosial dari lingkungan alam. Apa yang terjadi pada lingkungan alam akan berdampak bagi manusia itu sendiri. Gejala yang timbul bisa disebabkan oleh alam dan juga disebabkan oleh ulah manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan alam. Sebagai contoh, kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan masalah lingkungan. Contohnya, banjir. Lalu yang terakhir, gejala psikologis. Aspek psikologis seseorang akan menimbulkan pengaruh tingkah laku seseorang tersebut di dalam masyarakat, seperti tekanan jiwa, depresi, stres, bahkan gangguan jiwa yang terjadi pada diri seseorang yang menyebabkan gejala sosial di dalam masyarakat. Fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial, di mana gejala sosial dapat dikenali dengan mengkajinya menggunakan ilmu sosiologi. Fungsi sosiologi dalam mengenali gejala sosial dapat dilakukan dengan penelitian sosial. Nah, untuk menjelaskan gejala sosial secara logis dan ilmiah dapat dilakukan lewat penelitian sosial yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial. Sosiologi dapat digunakan untuk memahami berbagai gejala sosial di masyarakat. Sosiologi mampu memahami kode, simbol, dan istilah yang digunakan masyarakat sebagai objek penelitian empiris. Lalu sosiologi memahami pola-pola tingkah laku di masyarakat. Sosiologi mampu mempertimbangkan berbagai fenomena sosial yang muncul di masyarakat. Sosiologi mampu melihat berbagai kecenderungan arah perubahan pola tingkah laku yang disebabkan faktor-faktor tertentu. Sosiologi berhati-hati dalam menjaga pemikiran yang rasional, sehingga tidak terjebak dalam pola pikir yang irasional dan subjektif. Terima kasih sudah menonton video ini.